Analisis tingkat keberhasilan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim di Kabupaten Pasir. Adapun yang melatar belakangi mengapa kami mengambil topik ini adalah bahwasanya fenomena perubahan iklim yang sedang berlangsung akhir-akhir ini dirasakan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang muncul ataupun hal-hal yang memicu munculnya perubahan iklim. Melalui program Kampung Iklim, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan tools, di mana tools ini adalah untuk menakar sejauh mana komunitas masyarakat di tingkat tapak aware atau sadar akan pentingnya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, masalah yang muncul sekarang adalah dari target pemerintah Indonesia sampai 2024 adalah sekitar 20.000 kampung iklim. Namun secara nasional sampai hari ini setelah 12 tahun program ini berjalan, hanya sekitar 20% capaian kampung iklim yang telah tercapai di Indonesia. Dan khusus di Kabupaten Pasir ada sekitar 139 wilayah administrasi desa ataupun kelurahan yang sampai saat ini mencapai atau teregistrasi sebagai kampung iklim di sistem registrasi nasional Kementerian Lingkungan Hidup hanya sekitar 14 desa atau sekitar 10% dari jumlah total seluruh desa yang ada. Sehingga ini dapat menyimpulkan kepada kita bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat yang berhubungan antisipasi terhadap dampak dari perubahan iklim. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah sebenarnya apakah kegiatan-kegiatan yang dijalankan masyarakat di tingkat tapak selama ini sudah memenuhi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mensukseskan program Kampung Iklim khususnya di lokus penelitian. Kemudian rumusan masalah berikutnya adalah bagaimana strategi pengembangan program Kampung Iklim di desa yang telah mencapai tingkat utama untuk dapat dibagikan ke desa lainnya di Kabupaten Pasir yang belum teregistrasi sebagai Kampung Iklim. Nah, kemudian bagaimanakah strategi agar desa-desa yang sudah memperoleh level Kampung Iklim namun masih di level pratama ataupun madya bisa ditingkatkan menjadi utama maupun lestari di wilayah Kabupaten Pasir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kampung Iklim ini ada 5 level. Yang pertama yaitu adalah pratama, kemudian yang kedua madya, ketiga utama, dan sedangkan yang paling tertinggi adalah lestari, di mana suatu komunitas administrasi wilayah desa bisa membina atau melahirkan kampung-kampung iklim baru minimal 10 lokasi. Dari rumusan masalah yang sudah kami paparkan, ada 3 tujuan penelitian yang ingin kami kupas, yaitu yang pertama ingin menganalisis kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah menganalisis strategi pengembangan program Kampung Iklim di lokasi desa yang sudah mendapatkan kategori utama. Dan yang ketiga adalah menganalisis strategi agar semua kampung iklim yang sudah teregistrasi dapat meningkatkan levelnya menjadi utama ataupun lestari. Kemudian saya lanjutkan manfaat dan atau kegunaan penelitian yang akan kami lakukan ini secara teoritis. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau sebagai dasar dalam pengembangan
penelitian-penelitian selanjutnya khususnya berhubungan dengan pengendalian dampak perubahan iklim. Sedangkan secara teknis diharapkan sebagai media pendukung dalam penyusunan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim di Kabupaten Pasir. Apakah nanti kebijakan tersebut berupa peraturan daerah, peraturan bupati, ataupun edaran-edaran yang sifatnya mendukung dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan sampai ke pemerintah kabupaten, jika memilih kegiatan-kegiatan dalam proses pembangunan, maka diorientasikan bahwa kegiatan-kegiatan itu adalah juga memiliki pengaruh terhadap pengendalian perubahan iklim. Misalnya usaha pengembangan di sektor pertanian yang selama ini menggunakan alat-alat pertanian, diupayakan bahan bakar alat-alat pertanian tersebut menggunakan sumber energi yang terbarukan, misalnya menggunakan tenaga surya dan seterusnya. Ataupun pemilihan bibit-bibit tanaman untuk persawahan, sektor di sawah ataupun di ladang menggunakan bibit-bibit atau jenis varietas yang tahan terhadap gangguan iklim. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai media informasi kepada masyarakat maupun stakeholder tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sesuai dilaksanakan di Kabupaten Pasir. Adapun tinjauan pustaka, jadi adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi perubahan iklim menurut Adrian sebenarnya adalah upaya penyesuaian terhadap kondisi iklim yang berubah. Jadi apapun kondisi iklim yang berubah, masyarakat khususnya di tingkat tapak ini bisa lebih tangguh untuk menyesuaikan diri. Misalnya jika ada peralihan musim dan seterusnya, mereka sudah dalam kondisi siap siaga dalam menghadapi fenomena tersebut. Kemudian dari aksi mitigasi, masyarakat secara aktif ini bisa lebih melakukan upaya-upaya bagaimana emisi gas rumah kaca ini bisa diturunkan sedemikian rupa ataupun meningkatkan upaya-upaya meningkatkan penyerapan gas rumah kaca. Nah, dalam Proklim ini acuannya adalah dasar hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 84 tahun 2016 maupun SOP-nya menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim nomor tahun 2021. Jadi program Kampung Iklim ini ditekankan kepada 3 aspek, yaitu yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah upaya mitigasi perubahan iklim, dan yang ketiga adalah penguatan kelembagaan kapasitas masyarakat yang mana kegiatan-kegiatannya mengarah kepada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim diantaranya adalah seperti yang terlihat di paparan. Saya ambil contoh misalnya di Kenya. Di Kenya ini dalam aksi adaptasi perubahan iklim di sektor ketahanan pangan, mereka melakukan beberapa strategi yang berpengaruh terhadap pola tanam yang ada di sana. Dan ini adalah merupakan salah satu aksi adaptasi perubahan iklim di sektor pangan. Kemudian seperti yang ditulis juga oleh Wulandari tahun 2020, ini adalah aksi pengendalian perubahan iklim tapi parsial di sektor mitigasi, yaitu agroforestry, dalam rangka untuk menyerap gas rumah kaca yang berujung untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dari penelitian-penelitian terdahulu, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang kami lakukan adalah jika penelitian terdahulu hanya melakukan aspek parsial dari aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersebut, di penelitian kami ini adalah
bagaimana tingkat keberhasilan aksi adaptasi mitigasi ini dilakukan secara komprehensif, melibatkan di sisi adaptasi mitigasi maupun penguatan kelembagaan menurut kebijakan pemerintah dalam program Kampung Iklim. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah fenomena perubahan iklim telah memunculkan upaya memacu kita, apakah komoditas masyarakat ini mau atau tidak, dengan upaya-upaya yang sudah diluncurkan dalam program Kampung Iklim, di mana setiap aksi adaptasi terdiri dari beberapa komponen. Saya ambil contoh adalah aksi adaptasi perubahan iklim. Yang pertama, apakah di sana ada pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor? Apakah ada peningkatan ketahanan pangan? Atau apakah di sana ada pengendalian penyakit terkait iklim? Demikian pula dengan aksi-aksi lainnya, yaitu aksi mitigasi perubahan iklim maupun pengembangan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan operasionalisasi variabel itu diambil dari kerangka berpikir yang sudah kami paparkan di slide sebelumnya. Jadi indikator-indikator dalam kampung iklim tersebutlah yang akan kami studi literatur, studi pendahuluan objek penelitian, dan metode menentukan metode. Sebagai analisis data untuk tujuan pertama, jika menggunakan regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara keberhasilan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan elemen-elemen adaptasi, mitigasi, dan penguatan kelembagaan dalam program Kampung Iklim. Hipotesisnya adalah jika H0 koefisien regresi tidak signifikan, sedangkan H1 koefisien regresi signifikan. Jika H0 ini diterima, berarti elemen proklaim tidak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Pasir. Namun jika H1 diterima dalam arti H0 ditolak, maka elemen proklaim berpengaruh nyata terhadap keberhasilan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Pasir. Adapun untuk tujuan yang kedua dan tujuan yang ketiga, untuk tujuan kedua di sini kami akan menggunakan proses analisis hierarki atau AHP dengan tujuan yaitu pengembangan strategi pengembangan proklim sebagai tujuannya, kemudian sebagai kriterianya adalah sumber daya manusia, pembiayaan, dan dukungan pimpinan tingkat tapak. Sedangkan untuk kategori alternatif yang akan dimunculkan pada observasi awal ini adalah pertama, sosialisasi, apakah kemungkinan akan dilakukan pendidikan atau pendidikan pelatihan, atau pendekatan dengan alternatif penyusunan peraturan daerah ataupun studi kaji atau studi banding yang dilakukan oleh tingkat tapak ke daerah kampung iklim yang sudah mencapai keberhasilan. Adapun skala perbandingan untuk pembobotan AHP ini kita menggunakan skala perbandingan SATI dengan sumber Marime tahun 2005, dan misalnya jika dibobotkan 3 apabila A sedikit lebih penting dari B dan seterusnya. Kemudian untuk kriteria yang untuk tujuan yang ketiga, di sini kami mengambil metode analisis menggunakan multi kriteria analisis melalui TOPSIS. Di sini kita tampilkan ada 4 kriteria. Yang pertama adalah segi manfaat ekonomi yang ada di lokasi. Kemudian yang kriteria kedua adalah manfaat sosial. Kriteria ketiga adalah manfaat lingkungan, dan kriteria keempat adalah biaya kebijakan. Kemudian masing-masing kriteria akan kita olah. Kemudian kita analisis dengan 6 langkah TOPSIS. Dengan observasi awal ini mengajukan pilihan kebijakan yang pertama, alternatif yang pertama, tidak menjalankan tindakan apapun yang memiliki dampak signifikan. Kedua, alternatif kedua adalah menyusun peraturan perundangan di tingkat kabupaten
baik itu peraturan daerah maupun level peraturan bupati, dengan maksud dengan adanya payung hukum, masyarakat tingkat tapak, pemerintah di level desa bisa lebih mau bergerak untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya atau mendukung kegiatan masyarakat dalam upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Proklim. Kemudian alternatif ketiga, menjalankan program-program pengendalian perubahan iklim baik bersifat fisik ataupun non fisik, seperti pengadaan barang atau jasa yang diarahkan atau diselaraskan dengan upaya pengendalian perubahan iklim. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan selanjutnya kami mohon bimbingan arahan dari Bapak Profesor sebagai selaku pembahas ahli maupun dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarafdin Ansari untuk presentasinya, dan kita langsung melanjut ke pembahas ahli. Prof. Eko, waktu dan tempat kami persilahkan, dan Pak Syarifudin, mohon dicatat nih masukan-masukan apa yang sekiranya bisa mendevelop tulisan Bapak nanti dalam proses kematangan TAPM ini. Ya. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Maaf Pak Hadian, apa perlu saya stop sharing dulu? Ya, boleh, silakan di stop sharing ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadian. Bisa terdengar ya suara saya? Oke, Prof, terdengar, Prof. Siap. Oh ya, terus